Udah ini. Gas. Hah? Iya, mulai. Kita kelompok berapa? Kelompok. hmm, Kita kelompok berapa, Gi? Kelompok 9. 9. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Wah, Anggota kami ada Felandri Putra, saya sendiri. Terus ada Zainul Rahman, ada Gias Muhammad, ada Hafiz Muhammad, sama ada Angga Ramadhani. Langsung aja pertanyaannya dari Zainul. baik, kita akan masuki sesi pertanyaan. Yang pertama, bisa nggak ceritain sedikit tentang latar belakang dan sejarah berdirinya agensi ini? Mungkin kalau misalkan tentang berdirinya agensi ini, awalnya berangkat dari kita tuh ada program dari pemerintahan yaitu P2MW. Hmm, Terus dari semua segi yang kita informasi kumpulkan buat ide apa yang bakal kita ajuin gitu ya buat di program ini, kita kepikirannya ya agensi digital. Terus kita berkaca juga buat lihat brand-brand lokal atau enggak para UMKM gitulah yang punya potensi produk yang bagus, cuman mereka tuh belum bisa atau belum memakai apa itu digital marketing ataupun di media sosial. Mungkin kayak gitu aja sih. oke, baiklah. Selanjutnya, apa nilai atau filosofi utama yang menjadi dasar dalam menjalankan setiap proyek di agensi ini? Kalau value yang kita brandingin di agensi digital ini tuh lebih ke kami itu percaya bahwa setiap brand tuh punya cerita atau identitas unik gitu. Yang dimana kita tuh mengolah si brand atau UMKM itu tuh jadi bentuk visual dan strategi yang ditepat buat nanti di marketing di digital ataupun sosial media. Mungkin kayak gitu. Oke, kalau untuk layanannya itu ada apa aja yang ditawarin oleh agensinya? Kalau dari kami itu tuh memiliki dua layanan. Yang pertama itu mengelola sosial media Instagram. Kayak kita tuh bikin feed-feeds atau story atau reels yang nanti tuh kita tuh asah dulu mereka punya produk apa, terus dari value-value UMKM yang mereka kasih itu nanti sama kita olah lagi. Terus nanti kita riset juga hashtag, terus caption semuanya. Terus yang kedua kita ngadain kayak jasa foto produk. Jadi ketika ada UMKM yang nggak bisa pengen nyebar bentuk brosur gitu ya, terus tapi nggak bisa fotonya, pengen yang berkualitas, ya kita menyediakan jasa itu. Itu aja sih. Kalau dua Oke, produk. oh begitu. Gimana proses kerja agensi dari awal sampai akhir dalam menanganin klien atau proyek? Kalau dari awal kita mulai dari sesi konsultasi dulu, mungkin kita meeting dulu sama klien buat memahami kebutuhan, target audiensnya sampai mana, terus identitas brand kliennya tuh seperti apa. Nah, kalau udah kayak gitu, kita tuh juga riset pasar dulu dari kompetitor ataupun user gitu ya untuk menyusun strategi kontennya nanti mau itu di Instagram kita juga bisa nge-up bantu up paling di TikTok terus tahap berikutnya kita buat grup dulu nih sama si klien itu tuh biar nanti kita juga buat jadwal kontennya terus produksi materi visualnya kayak apa temanya segala bentuknya terus kita masuk ke tahap profile atau bisa disebut pengerjaannya gitu. Setelah disetujui sama kliennya, kita bikin konten yang teratur setiap pemostingan ataupun pelaporan ke si kliennya itu. Nah, nanti juga dari pelaporan itu kita bisa mendapatkan revisian kliennya butuh apa atau ada tambahan apa. Setelah finish semuanya baru kita upload ke sosial media. Oke. Kalau
gimana agensi ini ngebedain diri dari kompetitor di industri yang sama? Kalau soal bedain, kita tuh dari segi produk atau jasa, kita lebih main di kita tuh punya dua kategori produk, yaitu ada yang reguler sama yang VIP-nya gitu lah, bisa disebut. Jadi kalau misalkan yang reguler tuh kita pakai Canva biasa, cuman kalau misalkan yang VIP itu kita lebih si software itu lebih lebih atas lagi gitu. Mungkin itu aja sih, sama dari segi harganya juga kita perang harga Hmm, sama kompetitor yang lain. Oke. Kalau masalah soal tren, gimana nanggapin perubahan tren digital atau permintaan pasar yang terus berkembang gitu? Kalau misalkan soal perkembangan, kita juga terus memantau tren yang baru gitu di dunia digital marketing, mulai itu dari Instagram atau TikTok. Kita juga suka menganalisis lah dari berbagai semua informasi gitu. Mulai dari gaya visual, tone komunikasi, hingga format konten juga kita telaah sampai dalam-dalamnya gitu. Itu aja sih. Oke. Berarti kan karena agensi ini dia tuh kayak tim gitu, gimana ngebagiin perannya dalam setiap proyek-proyek gitu? Nah, kita tuh ada beberapa susunan ya, ataupun beberapa posisi. Yang pertama itu ada content planner, yang dimana mereka tuh ngebuat eh, plan ataupun si script kontennya tuh bakal kayak gimana. Terus yang kedua ada desainer grafis. Nah, setelah si content planner ini buat skripnya, nanti diolah sama si desain grafisnya. Terus kalau misalkan buat jasa produk foto gitu ya, itu nanti langsung aja di handle-nya sama si fotografi produknya. Terus yang terakhir itu ada admin media sosial, yang dimana dia juga yang langsung meeting sama kliennya. Nanti yang pertama itu didiskusiinnya sama sama dia sebagai admin kayak gitu. Oh iya, udah terstruktur banget ya. Ya, Kalau tantangan terbesar yang pernah dihadapin sama klien, terus gimana cara ngatasinnya gitu? kalau misalkan tantangan besar sih, paling buat kita yang masih awal-awal, ya bisa dibilang awal-awal agensi digitalnya. Yang paling penting sih menjaga kualitas layanan gitu di tengah banyaknya permintaan dan deadline yang padat ya, karena kan dari segi produk juga bukan satu feeds atau dua feeds doang yang kita tawarin gitu. Dan jangka waktunya juga kan cuma seminggu atau sebulan. Paling kami sempat mengalami situasi di mana overload gitu, dari beberapa permintaan dari klien tuh. Jadi eh, dari situ tuh kami belajar pentingnya manajemen waktu, pembagian tugas yang adil, dan komunikasi yang terbuka paling. Jadi dari berbagai tadi tugas yang udah ditetapin masing-masing, paling ada satu dua orang aja yang ngebantu buat pengerjaan. Itu aja sih. Oke. Kalau dari pengalaman masnya, apa yang paling berharga yang bisa dipelajari mahasiswa DKV ketika magang di agensi digital kreatif? Kalau misalkan buat mahasiswa di kafe gitu, paling karena mahasiswa bisa belajar langsung bagaimana ide kreatif diterjemahkan, karena kan masih ada berhubungannya gitu ya di kafe sama digital marketing yang saya jalanin ini gitu. Bisa menjadi konten yang relevan lah dan efektif di media sosial. Itu aja sih paling. Oke. Gimana cara terbaik bagi mahasiswa DKV untuk mulai membangun portofolio yang relevan dengan kebutuhan industri yang saat ini? Paling cuman dimulai aja sih dengan membuat proyek personal gitu, ataupun studi kasus konten sosial media, yaitu bentuknya branding ataupun visual produk yang bisa dibuat dengan tampilan kreatif, mungkin bukan hanya hasil akhirnya gitu. Oke. Eh, untuk pertanyaan terakhir, seberapa penting soft skill seperti komunikasi, teamwork, dan problem solving di lingkungan kerja kreatif seperti kolaborasi digital? Kalau komunikasi
semua hal kayak komunikasi, teamwork, problem solving itu semuanya sangat penting ya jelas. Apalagi skill buat kita bisa Canvas, Corel atau dan lainnya itu sangat Iya. penting. Apalagi komunikasi gitu. Karena kan kita itu tim, jadi harus saling jangan ada satu rantai yang lepas lah dari satu tim itu. Itu saja sih. Oke, berarti segitu aja dulu untuk pertanyaannya. Terima kasih. Silakan Felandri, lanjutkan. Oke, udah semua itu Nul. Udah. Ya udah mungkin sebelumnya makasih dulu buat Mas Aris Faruqi udah nyempatin waktunya buat diwawancara sama kelompok kita. Eh, mohon maaf kalau misalnya ada kayak kurang-kurang atau gimana. Sekian dari kelompok. Kelompok berapa tadi Gi? 9 ya? 9. Oke, sekian dari kelompok 9. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Thank you pisan Caknya. Terima kasih Siap. banyak. Sukses. Sama-sama, dari Ki. Trina. Ayo Thank you Bang, thank you Bang. nuhun pisan atau hampurannya. Lona. Siap. Makasih juga udah diundang. Siap. Mohon. Thank you. Izin live ya. Yap. Ya. Ya, man. Yo, thank you. And record ya. 3, 2, Udah berarti ya. 1.